Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian fikih pada malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih kita dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqih. Kita sampai pada bab hukum seputar tayamum. Hukum seputar tayamum. Berkaitan dengan tayamum atau bersuci dengan tanah, bahwasanya bersuci dengan tanah atau tayamum itu merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk Allah ingin menghilangkan kesusahan dari hamba-hambanya. Karena boleh jadi ada seseorang yang karena faktor sakit misalnya tidak bisa menggunakan air ketika berwudu, maka bisa digantikan dengan tayamum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Di sini falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiba. Maka siapa kalian yang tidak mendapatkan air, maka hendaklah kalian bertayamum dengan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya, maka hendaklah kalian ya mengusap wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan atas kalian kesusahan. Walaki yuridu litahhirakum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk membersihkan atau mensucikan kalian. Wal yutimma ni'matahu 'alaikum, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Al-Maidah ayat 6. Ini dalil yang menunjukkan bolehnya seseorang bertayamum jika tidak ada air. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi tayamum itu secara istilah adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau yang semacamnya, ya, dengan cara yang tertentu atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tayamum ini terdapat dalam ayat Al-Quran, dalilnya, ya, landasannya juga terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga para ulama, juga para sahabat telah bersepakat, ya, tentang kebolehan bertayamum sebagai bentuk kemudahan dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang kebolehan bertayamum
sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih, beliau mengatakan, itu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Saya telah diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada para nabi sebelum saya. Di antaranya adalah waju'ilat liyal ardu masjida wa tuhura. Ya, di antara 5 itu adalah telah dijadikan bagiku bumi atau tanah ini sebagai tempat sholat dan sebagai alat untuk bersuci. Ya, jadi bumi ini yang kita berpijak di atasnya atau tanah-tanahnya itu Allah telah menjadikan sebagai tempat kita boleh suci sholat di atasnya dan juga sebagai alat untuk kita pakai bersuci dengan tayamum. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi tayamum ini ya kapan seseorang itu diperbolehkan bertayamum, ini ada di sini disebutkan ada 5 sebab. Yang pertama yaitu karena tidak ada air. Jadi jika seseorang itu tidak mendapatkan air baik dalam keadaan mukim ataupun safar dalam perjalanan jauh, lalu tidak ada air dan sudah mencarinya juga tidak ada, maka diperbolehkan untuk tayamum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6, "Falam tajidu ma'an fatayammamu", lalu kalian tidak mendapatkan air, maka hendaklah kalian bertayamum. Ya, ini bersifat umum baik dalam keadaan safar ataupun tidak safar, namun sudah berusaha untuk mencari air di sekitarnya namun tidak dapat juga, maka ketika itu diperbolehkan untuk tayamum. Yang kedua, seseorang memiliki air atau ada air bersamanya tetapi dia butuh untuk menggunakan air itu untuk memasak misalnya atau untuk minum misalnya. Ya, seandainya dia menggunakan air itu untuk berwudu, maka habislah airnya sehingga dia akan kehausan misalnya, atau dia tidak bisa dipakai untuk memasak, ya, untuk makan. Maka ketika itu dalam keadaan darurat juga namanya ini, airnya sedikit, ya tidak bisa digunakan untuk bersuci, hanya bisa digunakan untuk memasak atau untuk minum, maka ketika itu dia diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian keadaan yang ketiga adalah jika seseorang itu takut menggunakan air, ya, terhadap dirinya, misalnya karena dia sakit atau dia takut penyakitnya itu semakin bertambah atau lambat penyembuhannya, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum mardha", ya, dan sampai ayat "Fatayammamu sa'idan thayyiba", Al-Maidah ayat 6. Allah mengatakan jika kalian sakit, ya, maka hendaklah kalian bertayamum dengan tanah yang suci. Jadi dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang sakit, yang khawatir kalau terkena air maka penyakitnya semakin bertambah atau lambat sembuhnya, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Yang keempat adalah seseorang yang tidak bisa menggunakan air karena sakit, ya, yaitu dia tidak bisa bergerak untuk mengambil air. Air ada, cuma karena dia sakit sehingga tidak bisa bergerak melangkah untuk mengambil air, dan tidak ada orang yang bisa mewudukkannya. Tidak ada orang yang bisa mengambilkan air dan membantu mewudukkannya, ya, dan dia takut akan hilang habis waktu sholatnya, ya, sholat tersebut, maka ketika itu dia diperbolehkan untuk tayamum. Ini ada sedikit perbedaan dengan yang ketiga, ya. Kalau yang ketiga itu ada air di sekitarnya, ya, namun dia khawatir kalau dia pakai penyakitnya akan semakin bertambah. Adapun yang keempat ini, ya, artinya ada air juga tetapi dia tidak bisa menggunakannya karena lumpuh misalnya, dia, ya, kakinya tidak bisa bergerak atau tangannya tidak bisa bergerak mengambil air,
ya maka dia ketika itu diperbolehkan untuk tayamum. Apalagi kalau dia khawatir sudah mau dekat habis waktunya, maka ketika itu dia diperbolehkan untuk tayamum. Yang kelima, apabila seorang itu ya takut ya kedinginan, ya jika menggunakan air, artinya barangkali cuaca yang sangat dingin sekali misalnya, ya dan juga tidak ada apa namanya, tidak ada alat untuk memanaskannya, ya maka ketika itu dia diperbolehkan untuk tayamum. Tapi ini sekali lagi ya, ini yang sangat dingin sekali cuacanya ya, bukan cuma sekedar dingin-dingin biasa, tapi dingin-dingin yang sangat dingin sekali, yang menyebabkan orang juga barangkali kemungkinan akan sakit kalau dia menggunakan air tersebut. Dikhawatirkan dia akan sakit. Ya, maka ketika itu dia dan tidak ada juga alat untuk memanaskannya, maka ketika itu dia diperbolehkan untuk tayamum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Janganlah kalian membinasakan diri-diri kalian, karena dikhawatirkan kalau dia tetap menggunakan itu air, boleh jadi dia sangat kedinginan sekali dan boleh jadi dia eh, bisa meninggal dunia. Ya, ikhwatul Islam azakullah, itu terkait tentang apa-apa saja seseorang itu boleh bertayamum. Kemudian jika seseorang itu mendapatkan air yang hanya cukup sebagian anggota badannya saja, artinya untuk mencuci semua anggota wudhunya itu, anggota wudhu badannya itu hanya sebagian saja yang bisa dia eh, cuci ya dengan air yang sangat sedikit itu, maka itu eh, maka dia menggunakan air itu ya sebatas anggota tubuh yang bisa dia cuci. Ya, adapun sebagian anggota tubuh yang dia tidak bisa cuci karena airnya habis, maka dia melanjutkan dengan tayamum. Melanjutkan dengan tayamum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah ya apa yang kalian sanggupi. Artinya ketika dia hanya bisa mengusap atau mencuci sebagian anggota wudhu saja, sebagiannya karena faktor air yang habis ya atau tidak ada airnya sangat sedikit sekali, maka sebagiannya digantikan dengan tayamum. Ikhwatul Islam azakullah. Begitu juga apabila seorang itu memiliki luka atau penyakit ya di tangannya atau di kakinya misalnya, ya dan itu berbahaya jika dia mencucinya dengan air atau mengusapnya dengan air, akan semakin memperparah ya, atau semakin apa namanya ya bisa apa namanya ya bisa memperparah penyakitnya itu, maka ketika itu dia diperbolehkan untuk bertayamum. Ya, namun sebagian anggota tubuhnya yang bisa dicuci, yang bisa diwudukkan, maka tetap diwudukkan, ya, tetap dibasuh atau dicuci. Adapun selebihnya adalah diganti dengan tayamum. Ya, kemudian apabila eh, lukanya itu diusap ya dan orang tersebut tidak berbahaya ketika luka tersebut diusap dengan air, maka hendaklah dia mengusap luka tersebut di atas perban. Ya, jadi perban itu menutupi lukanya, lalu seseorang mengusap ya membasahi tangannya dengan air, lalu mengusap perban tersebut yang menutupi luka. Maka ketika itu dia tidak diperbolehkan tayamum. Dia harus tetap berwudu secara sempurna. Hanya saja ketika sampai kepada tempat bagian yang luka itu yang sudah ditutup dengan perban misalnya, maka itu yang diusap dengan air. Ikhwatal Islam azakumullah. Kemudian tayamum ini ya disebutkan boleh dengan menggunakan
apa-apa saja yang berada di atas bumi ini yang kita injak, seperti contohnya tanah, debu, ya, begitu juga semacam apa namanya, semacam pasir, ya, maka itu diperbolehkan untuk kita bertayamum, ya, bertayam eh, bertayamum. Jadi bukan cuma tanah saja ya, pasir juga boleh, ya, kemudian apa namanya, debu juga diperbolehkan, ya, debu juga diperbolehkan. Ikhwat Islam azakumullah. Kemudian tata cara tayamum, caranya adalah kita meletakkan apa namanya, telapak tangan kita, ya, atau memukulkan kedua telapak tangan kita buka begini lebar, ya, lalu kita pukulkan ke tanah atau ke pasir atau ke debu, tempat yang ada debunya, ya, lalu kita usap kita punya wajah, ya, satu kali, kemudian kita usap kita punya tangan, ya, bagian atas saja cukup, bagian atasnya ini, begitu juga kemudian setelah itu kita mengusap juga bagian kirinya, ya, begini ya, gitu, ya. Jadi itu apa namanya, itu tata cara tayamum, ya. Kita mengusap, ya, kita pukulkan kedua telapak tangan kita, ya, telapak tangan dalam keadaan kita apa namanya, kita buka lebar-lebar, lalu kita pukulkan ke tanah atau ke pasir, ya, atau ke debu, lalu kita usapkan ke wajah, setelah itu kita usapkan ke apa namanya, ke telapak tangan kita, ya, bagian atasnya. Tapi kalau juga mau bagian bawah juga boleh, atas bawah, tapi minimal bagian atasnya saja. Karena bagian bawahnya kan sudah ter sudah tertepuk, ya, sudah terkena dengan debu pada saat kita sudah terkena dengan tanah atau debu pada saat kita memukulkannya ke tanah tersebut. Ya, itu tata cara apa namanya, cara bertayamum. Boleh juga dengan memukulkan kedua telapak tangan kita terbuka sebanyak 2 kali. Tepukan pertama kita usapkan di wajah kita, kemudian kita tepukkan lagi yang kedua, kemudian kita usap, ya, kita usap tangan kanan dan tangan kiri kita, yaitu itu juga diperbolehkan. Artinya dengan 2 kali tepukan, eh, tepukan sebagai, ya, eh, ya, jadi ikhwat Islam itu tata cara bertayamum, ya, ikhwat Islam azakullah. Kemudian apa-apa saja yang dapat membatalkan tayamum. Jadi yang dapat membatalkan tayamum adalah hadas kecil yang dapat membatalkan wudhu. Jadi hadas-hadas kecil yang membatalkan wudhu itu juga yang membatalkan tayamum. Begitu juga hadas besar yang membatalkan, yang mewajibkan mandi wajib, ya, maka itu juga yang membatalkan tayamum. Jadi seperti apa itu, hadas-hadas kecil yang membatalkan wudhu, ya, seperti tertidur pulas, ya, maka itu membatalkan tayamum. Misalnya buang angin, atau kita kencing, misalnya, atau buang air besar, ya, ini namanya membatalkan, itu namanya hadas-hadas kecil yang membatalkan wudhu. Maka itu juga yang membatalkan tayamum, sama. Begitu juga hadas besar yang mewajibkan mandi wajib seperti junub, ya, haid atau nifas, maka ketiga hadas besar ini, ya, maka jika seorang itu junub atau haid atau nifas bagi yang wanita, maka batallah tayamumnya, ya, batallah tayamumnya. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya, jadi itu terkait, ya, tentang apa namanya, apa-apa saja yang dapat membatalkan tayamum. Kemudian berikutnya, siapa yang tidak mendapatkan air atau
tidak ada air di sekelilingnya, dan dia sudah berusaha mencari tapi tidak ada, begitu juga tidak ada juga tanah yang ada sekelilingnya, ya, eh, maka begitu juga tidak ada juga apa namanya debu misalnya atau pasir yang ada di sekelilingnya, ya, maka ketika itu dia boleh sholat dalam keadaan tidak apa namanya dalam keadaan tidak bersuci, ya, tidak berwudu dan juga tidak bertayamum. Kenapa? Karena tidak ada alat untuk dipakai, tidak ada air, tidak ada juga tanah, debu debu pun juga tidak ada. Maka ketika itu dia diperbolehkan sholat tanpa berwudu dan tanpa bertayamum. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah apa yang kalian sanggupi. Ya, karena pada saat itu yang dia sanggupi tidak ada alat untuk dipakai berwudu, bersuci, maka ketika itu dia langsung saja melaksanakan sholat tanpa mengulangi sholatnya di kemudian hari. Ikhwatal Islam, azakumullah, demikianlah terkait penjelasan tentang tayamum, ya. Jadi tayamum ini bisa menggantikan wudhu dan hadas besar, ya, bisa menggantikan wudhu dan mandi janabah atau mandi wajib, ya. Jadi tayamum ini bukan hanya sekedar menggantikan wudhu saja, tetapi juga bisa menggantikan mandi wajib. Artinya, jika seseorang tidak bisa terkena air, ya, karena dia sakit misalnya, dan dia dalam keadaan junub misalnya, ya, atau dalam keadaan berhadas besar, ya, seperti haid ataupun nifas, ya, maka dia tidak perlu mandi, ya, mandi besar atau mandi wajib, maka cukup bertayamum saja, cukup bertayamum saja sebagai pengganti dari air yang dipakai untuk berwudu ataupun mandi besar atau mandi wajib, maka bisa digantikan dengan tayamum. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ikhwatul Islam azakumullah, terkait tentang apa namanya tentang hukum-hukum seputar tayamum. Ya, sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, silakan kalau mau bertanya. Bisa lewat langsung atau lewat chat. Ya, kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami dan bisa kita amalkan, terkhusus terkait masalah tayamum. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kekhilafannya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah, yang kekurangannya dari kami, yang benarnya, sempurnanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Kami akhiri, ya, pertemuan ini dengan membaca doa penutup majelis, dan kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta yang sudah hadir di kajian kami pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita keistiqomahan untuk terus belajar mempelajari syariat Islam ini. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat, yang lebih baik bagi kita semuanya. Kami undur diri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.